Ya, dunia kian memanas. Konflik terjadi di berbagai belahan bumi. Sebut saja Rusia versus Ukraina dan juga China versus Taiwan yang saat ini berada dalam posisi siap untuk meluncurkan gencatan senjata. Nah, lantas apakah konflik-konflik ini meningkatkan potensi terjadinya perang dunia ketiga? Kita bahas bersama siang hari ini di Awas Bumi Terancam Perang. Ya, pertama kita akan lihat ketegangan Rusia dan juga Ukraina yang masuk ke dalam konflik ini. Ini ada Amerika Serikat di sini, di mana dialog yang digelar di Jenewa, Swiss kemarin untuk menyelesaikan krisis Kiev bersama dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil alias gagal total. Di mana Dubes Rusia Alexander Lukashevich mengatakan seperti ini setelah pertemuan tersebut, di mana pada tahap ini benar-benar mengecewakan. Dan juga Dubes Rusia di sini juga mengatakan begitu ya, akibat tidak ditemukannya jalan keluar, maka ada konsekuensi bencana dari ketegangan yang terjadi di antara kedua pihak begitu ya saat ini. Nah, jadi di saat yang bersamaan begitu ya dengan gagalnya perbincangan ini pastinya membuat dunia deg-degan. Apakah Amerika Serikat dan juga Rusia atau Rusia dan Ukraina akan bertindak, dan juga pastinya seperti apa begitu ya konflik atau kelanjutan konflik dari dua negara ini. Apakah negara-negara ini akan berperang? Ini pastinya kita harapkan tidak begitu ya. Tapi jika nanti kedua negara yakni Rusia dan juga AS dan juga Ukraina, negara yang mempunyai kekuatan militer terhebat dunia, benar-benar meluncurkan gencatan senjata, siapakah yang lebih kuat dari sisi militer? Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa statement begitu ya dari Gedung Putih. Kita lihat bersama di mana Gedung Putih setelah gagalnya pertemuan ini begitu ya mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini tetap tinggi dengan 100.000 tentara Moskow dikerahkan ke Ukraina. Lalu kemudian Amerika Serikat juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan kebijakan dalam 24 jam ke depan karena lagi-lagi begitu ya tidak ditemukannya jalan keluar dari permasalahan antara Rusia dan juga Ukraina ini. Nah, lantas seterusnya kita akan lihat begitu ya seperti apa dan juga mana sebenarnya negara yang lebih kuat dari sisi militer. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat negeri Paman Sam, Amerika Serikat terlebih dahulu yang mendapat predikat negara dengan kekuatan militer nomor 1 yang ada di dunia. Dimana kalau kita lihat anggaran militer di Amerika Serikat saja per tahunnya, begitu ya, ini mencapai angka yang sangat fantastis sekali, 740 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan, ini jangan kaget begitu ya, mencapai 10.577 triliun rupiah per satu tahunnya saja. Dimana kalau kita lihat personal aktif yang ada di militer Amerika Serikat saat ini juga angkanya sangat fantastis begitu ya, mencapai 2,2 juta personel. Nah, lalu kemudian dengan anggaran yang bisa mencapai 10.577 triliun ini, kita akan lihat juga ya seperti apa alutsista yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kita lihat yang pertama, di mana Amerika Serikat memiliki setidaknya 1.956 jet tempur, lalu kemudian ada 5.436 helikopter, lalu kemudian ada 2.765 pesawat latih, lalu kemudian ada juga 6.100 tank tempur, dan bahkan 40.000 kendaraan lapis baja begitu ya yang ada di Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat militer dari Rusia, kita lihat seperti apa begitu ya, apakah sekuat dari Amerika Serikat, kita lihat bersama di mana anggaran militernya ini berada di kisaran 42 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini juga banyak begitu ya, tapi pastinya tidak sebanyak Amerika Serikat, yakni ada di 600 triliun rupiah. Jadi kalau dari anggarannya saja bisa kita katakan bahwa Amerika Serikat ini jauh lebih berkuasa atau jauh lebih powerful ya, karena kalau kita lihat anggaran Amerika di kisaran 10 ribuan triliun, sementara Rusia hanya ada di 600 triliun rupiah. Lalu kemudian kita lihat dari personal aktifnya, ini ternyata Rusia mempunyai lebih banyak begitu ya dari Amerika Serikat. Kalau Amerika tadi punya 2,2 juta, Rusia punya 3,5 juta personel atau lebih banyak begitu ya dibandingkan di Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat alutsistanya sendiri, ini juga bisa kita katakan Rusia kalah dari Amerika Serikat, di mana Rusia memiliki setidaknya 1.021 jet tempur begitu ya, ini juga lagi-lagi di bawah Amerika Serikat yang ada di kisaran 1.956 jet tempur. Lalu kemudian dari segi helikopter juga Rusia ini sangat kalah sekali begitu ya, di mana Amerika mempunyai 5.400 helikopter, sementara Rusia hanya memiliki 402 helikopter.
Lalu kemudian kalau kita lihat juga dari pesawat latihnya begitu ya, Amerika Serikat mempunyai 2.765 pesawat latih, sementara Rusia ini hanya memiliki 632 pesawat latih. Lalu kemudian dari segi tank tempurnya ini juga Rusia hanya memiliki sekitar setengah begitu ya dari tank tempur yang dimiliki Amerika Serikat, yakni di 3.300 dibandingkan Amerika Serikat yang mempunyai 6.100 tank tempur saat ini. Jadi bisa kita lihat kalau dari sisi militer dan juga alutsista ya bisa kita katakan bahwa sepertinya Amerika Serikat ini memiliki kekuatan yang lebih besar begitu ya dibandingkan dari Rusia. Nah, selanjutnya setelah Amerika, Ukraina dan juga Rusia ada juga China dan juga Taiwan yang sudah puluhan tahun lamanya bersih tegang. Namun tidak ada kejelasan hingga saat ini seperti apa. Nah, seperti apa ketegangan kedua negara ini kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang kabar mengejutkan ini datang dari pemerintah Taiwan yang mengaku sedang mempersiapkan diri untuk melawan invasi besar yang akan dilakukan oleh China. Bahkan Taiwan di sini ini menyatakan bahwa siap gitu ya, apakah itu invasi habis-habisan atau pertempuran kecil dengan militer China. Karena kita tahu konflik utama dari Taiwan dan juga China ini adalah niat Taiwan yang selama ini ingin merdeka dari China. Dan ya, pemerintah China ini tidak pernah setuju dengan kemerdekaan dari Taiwan ini. Dan hal ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan dari Taiwan sendiri begitu ya, yakni Chiu Ko-cheng yang mengatakan bahwa China ini bisa melakukan invasi ke Taiwan dengan skala penuh pada tahun 2025 mendatang begitu ya. Dan juga China ini kita ketahui begitu ya selalu mengecam, selalu menggertak niat Taiwan yang ingin merdeka dari China. Nah, salah satu tanda-tandanya kita lihat begitu ya, ini dari 150 jet tempur dari China yang masuk ke dalam teritori Taiwan pada bulan Oktober lalu. Nah, China mengatakan di sini begitu ya bahwa sah-sah saja karena mereka ini adalah satu negara yang menganut dua sistem. Nah, disinilah konflik antara China dan juga Taiwan ini semakin memanas. Nah, melihat kedua negara yang saat ini memanas, pasti Anda juga bertanya-tanya begitu ya, siapa sih sebenarnya yang lebih kuat? Nah, mungkin Anda juga sudah tahu jawabannya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bandingkan di slide berikutnya. Ya, pertama kita ke Taiwan terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat anggaran militer dari Taiwan pada tahun 2020 lalu, ini ada di kisaran 13 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian kita lihat China, begitu ya, ini anggaran militernya jauh lebih besar, begitu ya, di angka 225 miliar dolar. Atau kalau kita lihat anggaran militer dari Taiwan ini bahkan tidak sampai 10% dari anggaran militer yang dimiliki oleh China. Nah, lalu kemudian kita lihat dari jumlah personel aktifnya juga di mana Taiwan memiliki 163.000 personel, sementara China ini lagi-lagi begitu ya memiliki angka yang jauh lebih besar, 2 juta personel atau lagi-lagi bahkan tidak sampai 10% dari personel aktif yang dimiliki oleh China. Lalu kemudian kita lihat juga dari sisi alutsistanya seperti apa. Kita lihat dari segi pesawat terlebih dahulu, Taiwan memiliki 739 pesawat militer, sedangkan China kalau kita totalkan semuanya begitu ya mempunyai setidaknya 3.260 total pesawat. Jadi lagi-lagi bisa kita katakan China menang begitu ya. Lalu kemudian kita lihat dari segi jet tempur juga. Taiwan memiliki 288 jet tempur, sementara China ini memiliki 1.200 jet tempur begitu ya yang ada di China. Lalu kemudian juga kalau kita lihat Taiwan memiliki sekitar 208 helikopter, China memiliki 902 helikopter. Lalu kemudian kalau kita lihat dari segi tanknya juga, tank tempur begitu ya, Taiwan memiliki 1.160 tank, sementara China ini 3 kali lipat lebih banyak begitu ya, di mana China memiliki 3.205 tank tempur dan juga 35.000 kendaraan lapis baja. Jadi kalau kita bandingkan begitu ya militer antara China dan juga Taiwan, ya kita tahulah siapa pemenangnya di sini, yakni China. Di mana kalau kita lihat anggaran dari China saja sudah mencapai 225 miliar atau merupakan negara kedua di dunia setelah Amerika Serikat tadi yang sudah kita bahas begitu ya, yang mempunyai anggaran militer terbesar yang ada di dunia. Nah, jadi pemirsa, ini adalah gambaran begitu ya seperti apa ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik-konflik inilah yang menakutkan kita jika salah satu saja dari konflik ini pecah, yang pastinya akan menjadi perang. Nah, yang pastinya ini akan memporak-porandakan ekonomi dan juga memakan korban jiwa. Pastinya harapan kita agar perang ini tidak akan pernah terjadi.